Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Akvilas Room. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, gengs. Gue kemarinan sama tim Akvilas Room baru aja vaksin, geng. Ternyata ya lumayan gitu ya, agak-agak meriang bagaimana gitu kan. Nah, vaksinasi yang baru gue jalani nih baru satu kali, gengs. Disuntik enjus gitu kan, di sebelah kiri sakit, geng. Pegel-pegel gitu ya, berapa hari kemarin tuh, pengen bikin video rasanya bagaimana gitu. Ini baru satu kali, gengs ya. Nah, ini nyambung nih sama topik bahasan kita kali ini, di mana ada salah satu kematian yang terkait juga dengan jarum suntik, gengs. Dan ini bukan 1-2 kali suntikan, mohon maaf nih ya. Gue satu kali aja udah ampun ini ya. Ntar yang kedua masih rada-rada bagaimana gitu ya. Lah ini menyuntiknya hampir tiap hari, geng. Bahkan dari beberapa literatur yang gue baca, orang ini nih menyuntikkan zat-zat yang sangat keras kepada tubuhnya 3 hari berturut-turut. Dan mirisnya harus merenggut nyawanya sendiri, gengs. Sebelum gue ceritain siapa dan bagaimana kronologis dari kisah yang akan kita bahas kali ini, gengs ya, gue mau ngucapin dulu selamat datang buat kalian semua nih yang baru pada bergabung di channel Akvilas Room. Boleh kakak bantu subscribe-nya. Dan buat kalian teman-teman setia Akvilas Room, gue ucapin banyak makasih nih. Maaf udah ngerepotin. Kasus kematian yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan pelantun lagu Aku Tak Biasa pada tahun 2006. Siapa dia? Tentu Alda Risma. Kasus yang terjadi 15 tahun silam sampai saat ini banyak juga yang masih belum puas dengan pemberitaan yang udah tersebar luas tentang kematian dari Alda Risma. Karena kalau dari sumber-sumber berita yang ada dan jadi konsumsi publik ya, banyak yang percaya bahwasannya kematian Alda Risma ini terkait dengan overdosis penggunaan zat-zat terlarang yang memang sengaja dia suntikan ke badannya sendiri, gengs. Ya pemberitaannya seperti itu, seolah-olah si Alda Risma ini emang hobinya itu ngobat. Tapi gengs ya, dari beberapa sumber lainnya juga ada yang percaya bahwasannya Alda Risma ini adalah korban dari kelalaian oknum-oknum lainnya yang bahkan bisa jadi kayak sengaja ditutupin gitu, gengs ya. Makanya kasus ini masih tetap menarik untuk kita bahas sama-sama nih, gengs ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai ke kronologisnya, gue akan ceritain dulu nih sedikit tentang profil dari Alda Risma dan juga karirnya. Khawatir ada anak-anak zaman now yang belum kenal siapa Alda Risma. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung aja meluncur. Alda Risma Elvariani adalah seorang gadis yang merupakan anak pertama dari 9 bersaudara, gengs ya, keluarga besar berarti ya. Dan Alda Risma ini dikenal sebagai orang yang sangat multi talenta. Dia dikenal sebagai seorang penyanyi yang sangat luar biasa, juga seorang aktris, juga seorang model, gengs. Alda Risma lahir di kota Bogor pada tanggal 23 November 1982. Dan Alda Risma mulai menjadi tulang punggung bagi keluarganya semenjak ayahnya Alda Risma ini meninggalkan keluarganya di tahun 1996. Dan di tahun yang sama itulah Alda Risma memulai karirnya di dunia modeling. Setelah 1 tahun mencicipi dunia modeling di Indonesia ya, Alda Risma ini mendapat kesempatan untuk menaikkan lagi karirnya di dunia tarik suara, gengs. Pada tahun 1997, Alda Risma ini mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan sebuah boyband dari Inggris namanya Coldplay. Single sendiri berjudul We Can Make It dan ada di albumnya yang namanya Scarlet, gengs. Dan bisa dibilang kolaborasi dengan si Coldplay tadi inilah yang menjadi batu loncatan bagi Alda Risma, karena 1 tahun setelahnya pada 1998 Alda Risma ini memulai solo karirnya. Dia merilis sebuah lagu dengan judul Aku Tak Biasa, dimana Alda Risma saat itu masih berusia sangat belia, yaitu 15 tahun, gengs. Dan setelah namanya melejit di belantika musik Indonesia, Alda Risma juga membuat satu sensasi, yaitu di tahun yang sama 1998 yang dia masih 15 tahun ini, dia ini melakukan pertunangan untuk pertama kalinya dengan salah seorang produser dari label rekaman yang sangat terkenal saat itu, yaitu Blackbird, dimana laki-laki ini adalah Iwan Sastrawijaya dan kita sebut aja Iwe. Sebenarnya ya, Iwe saat itu juga sudah memiliki istri dan keluarganya sendiri, gengs ya. Pertunangan antara Iwe dan juga Alda Risma harus berakhir ya di tahun 2000, dimana Alda Risma ini kenal dengan salah seorang pria lainnya yang diduga menjadi pemicu putusnya Iwe dengan Alda Risma, gengs. Dan pria idaman lain dari Alda Risma saat itu adalah Ferry Surya Prakasa, atau kita sebut aja FS ya, gengs ya, dimana saat itu FS sendiri sudah berusia 33 tahun dan sudah punya keluarga serta 2 orang anak. FS dikenal sebagai seorang pengusaha dan juga seorang rohaniawan dari organisasi keagamaan gitu ya, namanya Walubi. Banyak yang bilang kalau FS ini mengaku sebagai seorang biksu. Faktanya nama FS ini nggak pernah tercatat di Departemen Agama sebagai seorang biksu. Bedanya keyakinan antara FS dengan Alda Risma ya
Akhirnya Ibunda Alda Risma juga nggak merestui hubungan mereka berdua nih. Dan sepanjang karirnya Alda Risma ini sebenarnya bisa dibilang sangat bagus ya. Tapi ya tetap namanya juga karir di dunia hiburan kan ya, akan lama-lama tergeser sama pendatang-pendatang baru yang mungkin lebih cantik dan punya talenta yang lebih baik. Sehingga akhirnya pada tahun 2006 karirnya Alda Risma ini udah bisa dibilang mencapai batasnya dia nih gengs. Di 2006 tercatat ada 2 single yang dirilis oleh Alda Risma. Yang pertama adalah yang diciptakan oleh Hari Tasman dengan judul Satukanlah, dan juga ada sebuah single lainnya yang diciptakan oleh PD Baik dengan judul Menanti Kekasih. Tapi sayangnya kedua single tersebut tidak terlalu hits di masyarakat saat itu ya, sehingga karirnya Alda Risma bisa dibilang sempat meredup sampai nggak ada media massa yang meliput dia nih. Sampai satu waktu Alda Risma akhirnya diliput lagi oleh media, tapi bukan karena prestasinya gengs, melainkan adanya sebuah kecelakaan yang melibatkan dirinya dan cukup parah gitu ya kecelakaan. Karena mobilnya sendiri yang digunakan adalah mobil pinjaman dari mantan tunangannya dia, yaitu Iwe. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada tanggal 16 Juni 2006 silam gengs. Dan karena kecelakaan tersebut Alda Risma ini diketahui terluka cukup parah sehingga harus menjalani beberapa operasi. Dan ketika si Alda ini kecelakaan, yang ngerawat si Iwe. Tapi namanya juga udah kandung cinta kan ya, si Alda tetap kayak udah dibutain lah, dan memang benar-benar suka banget sama si FS ini gengs. Sampai akhirnya di bulan Desember di tahun yang sama 2006 kejadian yang menewaskan Alda Risma harus terjadi. Sekarang kita akan masuk ke kronologisnya. Meluncur. Pada tanggal 10 Desember 2006 silam, tepatnya pada pukul 10 pagi, si FS ini diketahui menjemput Alda Risma dari rumahnya. FS menjemput Alda Risma dari rumah keluarganya di Bekasi gengs ya. Lalu sekitar jam 2 siang, FS dan juga Alda ini menuju sebuah hotel, yaitu Hotel Grand Menteng yang ada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tapi sebelum mereka menuju hotel tersebut ya, mereka ini diketahui mampir di Pasar Pramuka. Di Pasar Pramuka ini memang banyak banget yang jualan obat-obatan gengs ya, banyak toko obat gitu. Nah ternyata memang si FS ini berniat untuk membeli beberapa resep obat dari toko Era Baru yang ada di Pasar Pramuka tersebut, gak jauh dari tempat hotel yang mereka emang mau tuju untuk nginep gitu. Saat mau membeli obat, memang diketahui hanya FS lah yang turun dari mobil, sementara Alda ini menunggu di mobil tersebut. Dan ketika sampai di toko obat Era Baru, FS ini menyatakan ingin membeli beberapa resep obat yang memang banyak ya gengs ya. Di antara obat-obatan yang dibeli oleh FS adalah Propofol, yaitu obat tidur ya, sebanyak 10 botol. Selain itu ada juga Diazepam, yaitu obat penenang sebanyak 5 botol. Ada juga Domicum, yaitu obat tidur juga sebanyak 10 botol. Lalu ada cairan infus 4 botol. Selain itu FS juga membeli sebuah toniket atau karet yang biasa buat ngikat pembuluh darah, dan juga membeli vitamin C sebanyak 5 botol, Neurobion cair 5 botol, dan tisu alkohol 1 box kecil, serta alat suntik dengan takaran 10 mili dan juga 20 mili, serta wing needle, dan masing-masing ini 4 buah gengs. Ternyata nggak cukup dengan membeli obat-obatan doang gengs ya. Si FS juga minta dicarikan seorang suster yang kira-kira bisa membantu dia memasangin alat infus serta obat-obatan untuk alat infusnya tersebut di Hotel Grand Menteng gengs. Akhirnya salah seorang karyawan dari toko obat Era Baru ini merekomendasikan seorang suster bernama Meidi, atau biasa dikenal sebagai Suster M. Akhirnya Suster Meidi ini ikut bersama dengan FS dan juga Alda Risma menuju ke Hotel Grand Menteng. Sampai mereka tiba di Hotel Grand Menteng sekitar pukul 4 sore, di mana mereka bertiga ini kemudian menyewa sebuah kamar, yaitu di kamar 432, di mana di kamar tersebutlah diketahui Suster M ini memasang alat infus yang sudah dicampurin juga nih sama dia dengan beberapa dosis obat tidur, antara lainnya Propofol dan juga Domicun. Dan setelah diberikan infus tersebut, otomatis Alda Risma ini kemudian diketahui tertidur. Tugas dari Suster M ini udah dianggap selesai nih, pulanglah suster itu kan. Tapi Ferry masih ada di kamar yang sama dengan Alda Risma. Nah di keesokan harinya, FS ini diketahui kembali menelpon toko obat Era Baru untuk dikirimkan lagi stok obat-obatan lain nih, seperti Neurobion, lalu ada salep Trombopop, dan juga seperangkat alat infus ya, dari mulai jarumnya, selangnya, dan juga cairan infusnya. Tepatnya pada pukul 8:10 pagi ya, datanglah 2 petugas dari Era Baru untuk mengantarkan pesanan-pesanan dari si FS ini gengs. Mereka juga diminta sama FS untuk megangin tubuhnya Alda Risma, karena tubuhnya Alda Risma ini diketahui udah mulai kejang-kejang nih. Dan menurut pengakuan dari 2 karyawan yang megangin Alda saat itu ya, Ferry juga mengeluarkan sebuah jarum suntik berukuran 10 mili dari dalam tasnya yang berisi cairan putih keruh, dan itu nggak tahu tuh apaan gitu ya. Dan setelah cairan tersebut disuntikan ke tubuhnya Alda Risma, diketahui Alda Risma ini langsung tidur lagi, pulas gitu ya. Sehingga kedua orang karyawan ini juga ya udah pulang lagi, tugasnya udah selesai dia kan. 1 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 12 Desember 2006,
FS kembali menghubungi toko obat yang sama untuk kembali diantarkan obat-obatan yang dia pesan. Di antara beberapa barang yang dipesan di tanggal 12 Desember itu adalah 2 selang infus dan juga 5 ampul neurobion cair. Selain itu ada 1 trombopop. Dan tidak lama setelahnya, kedua petugas yang sama nih ya datang lagi ke kamarnya si FS dan Alda Risma juga ya. Dan lagi diminta pegangin lagi tuh tubuhnya. Dan diketahui si FS ini juga terus menyuntikkan cairan putih keruh dari tasnya si dia sendiri ya. Sampai akhirnya tubuh Alda ini kayak kejang lagi dan bener-bener langsung nggak bergerak lagi nih. Karena memang saat kejadian FS ini dibantu oleh 2 orang petugas dari Era Baru tadi ya. FS ini nggak diem sampai situ. Dia langsung ngancem kedua petugas tersebut. Si FS ini memberikan sogokan berupa emas 100 gram. Saat itu tuh 100 gram kisarannya sekitar 15 juta lah ya. Tepatnya pada pukul 9:35 pagi. Kedua petugas dari Era Baru ini kemudian check out, keluar dari kamar 432 di mana di situ tinggal ada si FS sama si Alda doang nih. Sekitar pukul 6:15 sorenya si FS ini diketahui menelpon petugas hotel Grand Menteng untuk mencarikan dia tuh taksi ya supaya bisa bawa tubuhnya Alda ke rumah sakit terdekat. Ya udah akhirnya datanglah tuh taksi yang diminta sama si FS. Dibawalah Alda ini sama FS ini ke rumah sakit Mitra Internasional Kampung Melayu yang ada di Jatinegara, Jakarta Timur, gengs. Dikutip dari majalah Tempo yang terbit pada tanggal 18 Desember 2006 silam ya, supir taksi ini sempat memberikan kesaksian bahwasannya ketika si FS memasukkan tubuhnya Alda ke taksi dia nih ya, ini kondisinya udah nggak bergerak. Dan supir taksi tersebut juga katanya sempat nanya kepada si FS nih ya, kenapa pak itu pak? Si FS ini hanya menjawab singkat aja. Dia bilang tuh karena kebanyakan konsumsi obat tidur. Dan selama perjalanan dari hotel Grand Menteng menuju rumah sakit Mitra Internasional ya, si FS ini diketahui udah menelpon juga pihak keluarga dari Alda Risma, tepatnya ibundanya ya. Dan dia hanya menjelaskan bahwasannya si Alda ini pingsan dan lagi sedang dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah sakit tersebut pada pukul 7 malamnya ya. Dimana dokter yang menangani tubuh Alda saat itu memberikan kesaksian juga bahwasannya ketika tubuh Alda ini datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang sangat gawat, tubuhnya sudah dingin dan dari mulutnya ini selalu keluar busa yang bercampur dengan darah, gengs. Dan saat itu pula jantung dari Alda Risma sudah berhenti berdetak. Akhirnya dikarenakan kondisi yang sangat gawat tadi, pihak rumah sakit dari Mitra Internasional ini merujuk Alda Risma ke RSCM, gengs. Dan mungkin ini adalah salah satu kejanggalan dari kasusnya Alda ya, dimana FS tidak menemani Alda yang dirujuk ke RSCM dari pihak rumah sakit Mitra Internasional. Dan si FS ini mengaku tidak bisa ikut karena harus menyelesaikan administrasi di hotel tempat mereka menginap. Adalah tuh si Alda ini berangkat sendiri tubuhnya ke RSCM menggunakan taksi yang sama pertama kali nganter dari Grand Menteng. Sementara si Ferry ini katanya ke hotel Grand Menteng lagi. Sesampainya tubuh Alda Risma di RSCM, dokter yang saat itu menerima kedatangan tubuhnya Alda Risma ini menyatakan bahwasannya Alda Risma ini sudah meninggal dunia dan waktu kematian itu diperkirakan antara pukul 10 pagi sampai 6 sore, gengs. Dan menurut analisis dokter di RSCM, Alda Risma ini meninggal dikarenakan keracunan psikotropika. Dan di malam yang sama itu pula lah pihak kepolisian ini menerima kabar kematian dari Alda Risma di RSCM. Pihak kepolisian ini langsung mendatangi RSCM untuk melihat kondisi tubuhnya Alda, dan polisi juga mengambil sampel sidik jari Alda Risma. Dan di saat itu pula lah ya mereka ini menyadari bahwasannya ada 20 bekas suntikan tersebar dari beberapa tempat ya, ada di tangan dan juga di kakinya Alda. Dan setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, diketahui bahwasannya suntikan-suntikan tersebut ini mengandung obat-obatan yang terlarang ya. Di antaranya adalah benzodiazepin, propofol, ada juga petidin serta morfin, gengs ya. Juga beberapa cairan analgetik. Dan dari situ diketahui juga bahwasannya obat-obatan ini selalu disuntikan ke tubuhnya Alda selama 3 hari berturut-turut, gengs. Perpaduan kandungan dari obat-obatan tersebut diketahui menyerang sistem syaraf dan juga pernafasan dari Alda. Tidak ada luka lebam seperti bekas dipukul benda tumpul ataupun sabetan benda tajam. Dan di waktu yang bersamaan akhirnya Polres Jakarta Timur ini langsung mendatangi TKP, di mana diketahui sebelumnya Alda ini dibawa dari Hotel Grand Menteng. Dan di awal kasusnya Alda ini ditangani oleh kepolisian dari Jakarta Timur, mereka ini nggak menduga bahwasannya Alda ini menjadi korban ataupun ada orang lain yang terlibat, karena memang tubuhnya Alda ini kayak seolah-olah datang dianterin supir taksi ke RSCM sendirian. Baru setelah polisi mendatangi Hotel Grand Menteng diketahui bahwasannya yang memesan kamar 432 bukanlah Alda, melainkan pacarnya Alda yaitu FS. Dan di hotel tersebut juga tidak ditemukan keberadaan dari si FS. Di TKP akhirnya polisi menemukan adanya 3 buah jarum suntik yang diduga sudah digunakan
ke tubuhnya Alda nih, dan juga beberapa cairan infus serta obat-obatan lainnya. Selain itu, polisi juga menemukan 11 botol minuman keras dengan kadar alkohol 45%. Dan polisi juga menemukan adanya alat kontrasepsi, obat penenang, lalu ada bercak darah di spray, dan juga cairan semen di handuk hotel. Dan dari bukti-bukti tersebutlah akhirnya polisi ini menduga keterlibatan dari FS, yaitu yang menyewa kamar tersebut. Dan FS saat itu nggak ada di lokasi kan, jadi polisi ini sempat menduga bahwasan FS ini udah melarikan diri, gengs. Setelah polisi menduga adanya keterlibatan dari FS dari kematiannya Alda Risma ya, polisi mendatangi rumahnya FS nih. Tapi ternyata ketika didatangi, rumah FS ini udah dalam keadaan yang sepi. Dan juga didapatkan keterangan dari pihak satpam yang ada di rumah tersebut, diketahui bahwasannya FS ini sudah berangkat atau terbang ke Singapura. Setelah mengetahui bahwasannya FS ini terbang ke Singapura, pihak kepolisian dari Indonesia ini menghubungi pihak kepolisian Singapura untuk bekerja sama menangkap FS. Lalu FS yang sudah dicari selama 16 hari di Singapura akhirnya ketemu nih, geng, dan langsung ditangkap, dikirimkan balik ke Indonesia. Dan tepatnya pada tanggal 28 Desember 2006, si FS ini datang di Jakarta pukul 19.30 malam. Dan langsung tuh FS dibawa ke Polda Metro Jaya untuk ditanyain tentang kematiannya Alda Risma. Setelah FS ditetapkan menjadi tersangka dari kasusnya Alda Risma, dia ini mulai menjalani persidangan pertamanya pada tanggal 9 Agustus 2007. FS awalnya dikenai pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, di mana memang ancamannya itu paling minim-minimnya adalah 15 tahun. Tapi setelah menerima vonis dari Pengadilan Jakarta Timur, FS ini benar-benar nggak mau terima sama sekali. Dia nggak melakukan pembunuhan terhadap Alda Risma, dan dia menjelaskan bahwasannya apa yang terjadi sama Alda Risma adalah atas permintaan Alda Risma sendiri. Kasusnya mulai ramai lagi di tanggal 2 Februari 2011 yang lalu ya, di mana Mahkamah Agung ini akhirnya meringankan hukuman yang tadinya 15 tahun menjadi 8 tahun penjara, dikurangi dengan masa hukuman yang sudah dijalani oleh si FS sendiri. Menurut salah satu literatur, yaitu di detik.com ya, dinyatakan bahwasannya MA ini menganulir pasal yang dijatuhkan kepada si FS pada tahun 2007 silam, di mana awalnya FS ini dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana. Ternyata setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut sampai di 2011, akhirnya diketahui bahwasannya pembunuhan yang terjadi kepada Alda Risma ini adalah bukan pembunuhan berencana, melainkan tindak pembunuhan biasa saja, sebagaimana yang terdapat pada pasal 338 KUHP. Kenapa pihak Mahkamah Agung ini mengabulkan remisi yang diberikan kepada si FS? Karena memang ditemukan bukti lainnya, di mana polisi menemukan di tubuh Alda Risma memang ditemukan banyak bekas luka suntikan yang sudah lama, gengs. Jadi bisa disimpulkan Alda ini sudah menggunakan jarum suntik atau obat-obatan terlarang jauh sebelum hari kematiannya. Dan ada juga bukti penguat lainnya untuk remisinya si FS sendiri, di mana Alda Risma sudah diketahui memang tergantung kepada obat-obatan terlarang atau nafza. Dan sebagaimana orang-orang yang kecanduan kepada obat-obatan terlarang, mereka ini merasa sangat kurang terus ya, jadi pengen nambah dosis terus-terusan. Sementara dalam tubuh kita ini ada batasan-batasan tertentu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat orang-orang yang pada kecanduan nafza suka nggak sadar kalau mereka ini sudah melampaui batas. Dan cairan sperma atau semen yang ditemukan di handuk hotel bukan milik si FS, melainkan milik salah satu dari 2 orang karyawan si Era Baru yang sempat datang dan megangin tubuhnya Alda. Menurut keterangan pihak kepolisian ya, orang yang melakukan kegiatan itu ya di kamar mandinya Alda, dia ini nggak tahan sama kemolekan tubuhnya Alda Risma. Lalu pihak MA juga memberikan hukuman yang sama, yaitu 8 tahun penjara kepada 2 orang dari toko obat Era Baru yang memang bolak-balik nganterin obat-obatan ke kamarnya si FS dan Alda menginap. Dan bahkan menurut beberapa fakta lainnya yang pernah masuk di majalah Tempo, tahun 2005 yang lalu ya, Alda ini pernah ditemukan overdosis obat-obatan terlarang di sebuah hotel di kawasan Gambir, gengs ya. Orang-orang nih udah nggak kaget gitu kalau Alda Risma ini meninggal karena penggunaan obat-obatan terlarang. Dan sebenarnya dari kasus Alda ini masih banyak banget detail-detailnya, gengs ya. Kalian sebenarnya bisa banget lah cek-cek lagi dari referensi lain yang ada gitu ya. Tapi yang jelas di Akbar Stream ini udah dirangkumin nih beberapa fakta-fakta utama dari kasusnya Alda Risma. Tapi lagi-lagi bagaimanapun kasusnya Alda ini saat ini sudah dianggap case close ya. Udah ada hukuman terhadap pelakunya, yaitu si FS saat itu. Dan selain itu, FS sendiri sudah dibebaskan di tahun 2011 yang lalu ya, gengs ya. Di mana pihak Mahkamah Agung memberikan kebebasan bersyarat kepada FS setelah menjalani hukuman selama 4,5 tahun penjara. Oke, gengs, mungkin segitu aja pembahasan Akbar Stream tentang kematian dari Alda Risma, gengs ya.
Gue pengen tahu nih pendapat kalian, ada nggak sih hal-hal ganjil yang mungkin belum gue bahas di detail kasusnya Alda Risma kali ini? Kalian boleh banget tulis di kolom komentar Aquilas Room, kita diskusi bareng-bareng di situ, gengs ya. Mau minta maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata, penyampaian atau informasi yang mungkin gue tersilap ataupun salah, ya mohon dimaafkan dan dimaklumi ya, gengs ya. Dan tentunya gue juga mengirimkan doa terbaik untuk Alda Risma, mudah-mudahan almarhumah sudah diberikan tempat yang baik di sisinya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih gengs buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi, subscribe ini channel, tekan juga tuh tombol belnya biar lu nggak ketinggalan kalau Aquilas Room nanti upload video baru, gengs. Dan buat kalian yang mau request boleh banget nih tulis di kolom komentarnya Aquilas Room atau main ke Instagramnya Aquilas Room @aquilas_room. Dan akhir kata dari gue, stay healthy and see you on the next video. Diketahui menelpon pihak hotel untuk mencarikan dia seekor sapi.